Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Qotibul Masail. Nomor hidup mahasiswa 20060474007 dari jurusan Pendidikan Kepelatihan Olahraga kelas 2020A Universitas Negeri Surabaya. Di sini saya akan menjawab soal UTS mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Terima kasih. Soal yang pertama, setiap orang mencintai bangsa dan negaranya menurut caranya masing-masing. Sebagai mahasiswa, peran apa yang sudah Anda lakukan untuk bangsa dan negara sebagai wujud semangat nasionalisme? Baik, jawaban untuk nomor 1, peran yang sudah saya lakukan sebagai wujud rasa nasionalisme saya yaitu seperti melestarikan budaya bangsa Indonesia, contohnya pencaksilat. Lalu yang kedua, saya selalu ikut berpartisipasi dalam hari ulang tahun Republik Indonesia. Lalu saya juga taat terhadap hukum dan membayar pajak dan sebagainya. Lalu semangat nasionalisme yang saya tunjukkan pada masa pandemi ini dengan cara patuh terhadap peraturan pemerintah mengenai protokol kesehatan, entah memakai masker atau menjaga jarak, cuci tangan, saya patuh. Dan sebagai mahasiswa, saya juga belajar dengan sungguh-sungguh sebagai wujud dari rasa nasionalisme saya, gitu. Lalu soal yang kedua, syarat terbentuknya negara adalah mempunyai wilayah, rakyat, dan pemerintahan yang berdaulat. Namun meskipun syarat tersebut telah terpenuhi, suatu negara memerlukan syarat tambahan, yaitu adanya pengakuan dari negara lain, baik de facto maupun de jure. Coba jelaskan: A. Apa yang dimaksud dengan berdaulat itu? B. Apa fungsinya pengakuan negara lain bagi suatu negara? Baik, jawaban untuk nomor 2 yang poin A, berdaulat adalah mempunyai kekuasaan tertinggi atas suatu pemerintahan atau daerah. Lalu poin B, fungsi pengakuan dari negara lain pastinya agar lebih mudah untuk melakukan kerjasama, entah kerjasama bilateral ataupun multilateral. Ya baik, lalu soal yang ketiga, siapa yang berwenang membuat konstitusi di suatu negara, dan apabila konstitusi tersebut sudah tidak sesuai dengan kondisi masyarakat, bagaimana cara memperbaikinya? Untuk jawaban yang nomor 3, konstitusi dibuat oleh lembaga yang berwenang di sebuah negara, di mana yang berwenang di Indonesia yaitu MPR, DPD, dan DPR selaku lembaga legislatif atau perancang undang-undang di Indonesia. Lalu, bagaimana cara memperbaiki undang-undang yang tidak sesuai dengan masyarakat? Nah, dalam hal ini menurut saya dengan cara melakukan evaluasi terhadap undang-undang yang sebelumnya. Nah, setelah kita melakukan evaluasi, kita juga harus melakukan pengamatan pada kondisi masyarakat pada saat ini. Tentunya dalam pembentukan undang-undang yang baru harus dilakukan dengan penuh keseksama, kecermatan, dan harus dengan penuh kehati-hatian. Karena dalam undang-undang itu menyangkut hukum negara dan kehidupan bernegara, begitu menurut saya. Lalu yang soal nomor 4, John F. Kennedy pernah mengatakan, jangan tanyakan apa yang negara berikan kepadamu, tapi tanyakan apa yang kamu berikan kepada negara. Kalimat ini sebenarnya bagus jika dikaitkan dengan semangat nasionalisme. Namun apabila berhubungan dengan hak dan kewajiban, tentu akan aneh apabila warga negara hanya memberikan kewajiban tanpa menuntut haknya.
Menurut Anda, bagaimana konsep yang benar dalam memahami hak dan kewajiban dalam hubungan antara negara dan warga negara? Baik, jawaban saya yang nomor 4. Mengenai konsep memahami hak dan kewajiban dalam hubungan negara dan warga negara, menurut saya adalah hak warga negara adalah kewajiban negara, dan hak negara adalah kewajiban warga negara. Jadi adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban. Ketika kita sudah melakukan kewajiban, kita berhak atas hak kita. Nah, begitu pula sebaliknya. Sebelum kita melakukan kewajiban, jangan menuntut hak, begitu. Lalu yang kelima, agar penegakan hukum bisa berjalan optimal, kita tidak bisa hanya mengandalkan aparat saja. Kita memerlukan adanya peran serta masyarakat dalam penegakan hukum. Namun di berbagai tempat masih banyak kita jumpai masyarakat yang belum sadar hukum. Coba berikan 3 ide bagaimana cara menumbuhkan kesadaran masyarakat terhadap penegakan hukum di Indonesia. Baik, untuk pembentukan kesadaran hukum untuk masyarakat bukanlah suatu hal yang mudah. Jadi memerlukan sesuatu yang berkelanjutan. Tidak bisa dengan sekali jadi. Tapi dalam hal ini, cara menumbuhkan kesadaran akan hukum menurut saya dengan cara yang pertama, mensosialisasikan hukum sejak dini. Jadi dalam poin ini orang tua sangat berperan penting dalam melakukannya. Lalu yang kedua, dengan melalui media televisi, entah melalui iklan atau apa yang diwajibkan setiap channel TV. Dan lalu yang ketiga, membangun pos polisi untuk berjaga. Nah, minimal ada 2 polisi di setiap pos jaga. Pos jaga itu didirikan di setiap desa. Jadi hal ini bertujuan untuk membiasakan masyarakat untuk patuh terhadap hukum dan tidak melakukan kejahatan. Di sisi lain, mendirikan pos jaga di desa juga berfungsi untuk memberi kenyamanan bagi masyarakat lainnya, begitu. Terima kasih. Demikian jawaban UTS dari saya. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.